Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah, juga atas taufik dan hidayah. Allah pertemukan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Allah mudahkan kita menjalankan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yakni menjalankan salat subuh dengan berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah kita juga dipertemukan dengan bulan istimewa yang kita sudah lama menggadang-gadang untuk bertemu dan merindukannya. Jauh sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Sekarang Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita, maka jangan sampai dicuekin, jangan sampai kita kemudian menganggapnya sebagai hal yang biasa. Karena Ramadan itu sesuatu yang istimewa, maka mari kita sambut, kita isi dengan hal-hal yang juga istimewa. Pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kajian hadis arba'in. Terakhir masih hadis yang ke-6 belum selesai. Maka pagi hari ini kita akan selesaikan untuk hadis yang ke-6. Baik, saya baca terlebih dahulu, meskipun ini sudah saya baca di pertemuan sebelumnya. Baik, karena belum selesai pembahasannya, kita baca dari awal. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawdal hima yusiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, tentang siapa Nu'man bin Bashir insyaallah sudah saya bahas pada pertemuan lalu. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang samar, ada perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui, itu artinya di antara manusia ada yang mengetahui. Selagi ketika kita mendapati suatu persoalan atau mendapati sesuatu yang kita
masih samar ilmu kita terkait dengan sesuatu itu, apakah barang ataukah perbuatan, maka statusnya adalah samar, syubhat. Sampai nanti kemudian kita mendapatkan ilmunya bahwa itu halal ataukah itu haram. Yang jelas untuk perkara-perkara secara asal itu adalah mubah. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ataupun mata-mata enggak ada. Tapi apa? Hati-hati. Kenapa menggunakan kata hati-hati? Karena memang ya, apa yang dilakukan oleh kedua mata melihat kemana itu atas order dari hati. Kemudian kaki melangkah kemana, tangan ngegasnya seukuran berapa, itu perintah dari hati. Ya. Kalau hati perintah gaspol, rempol ya, gaspol rempol. Ya. Pun begitu sekali lagi peringatannya, makanya hati-hati. Ya. Jangan kurang kecepatan, hati-hati ya. Hati-hati kurang kecepatan ya. Nah, itu perintahnya itu dari hati ya. Jadi rambu-rambu tidak ditujukan untuk tangannya. Tangan, kamu kalau lewat sini gasnya dikecilin, nggak ada ya. Karena itu semua adalah order dari hati. Nah, semua manusia sebenarnya telah memahami kaidah ini secara umum, kabar umumnya. Hanya kemudian manusia berbeda pendapat tentang seperti apa, siapa orang yang memiliki hati yang baik ya. Jadi baiknya seseorang itu tergantung hati. Itu orang sudah tahu. Cuman orang kemudian nggak ngerti diantaranya siapa yang memiliki hati yang baik. Kadang dimanai orang yang punya hati baik adalah orang yang tidak punya musuh sama sekali. Belas tidak punya musuh. Kalau perlu ketemu malaikat salaman, ketemu setan rangkulan. Ada nggak kayak gitu itu? Saking tidak punya musuh. Ya. Jadi gambarannya orang yang hatinya baik itu tidak punya musuh. Padahal siapa yang hatinya paling takwa di antara manusia? Ana atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Siapa dia? Rasulullah. Beliau punya musuh enggak? Ya, berapa kali beliau berperang? Ya. Musuh dari golongan jin, musuh dari golongan manusia, itu ada. Dan setiap nabi punya musuh. Setan jin, setan manusia. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'di zurfal qawli ghurura. Ya, begitulah telah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Ingat, nabi itu adalah orang terbaik di zamannya, di tempatnya. Dia punya musuh enggak? Bahkan setiap nabi punya musuh. Musuhnya dua yang paling besar. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Maka musuh kita juga dua ini, setan jin dan setan manusia. Cuman kalau di bulan Ramadan ya tinggal satu aja ya. Karena yang satu sedang dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Apabila Ramadan datang maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, setan-setan di penjara. Jika ulama menggabungkan dua makna ini, dibelenggu kemudian di penjara. Berarti ketat sekali menjaganya. Tapi itu berlaku bagi setan jin. Setan manusia di mana? Nah, ini kenapa setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin dari sisi ini. Karena kalau setan jin bulan Ramadan perai kenceng itu, ya. Libur itu, ya. Tapi setan manusia di bulan Ramadan masih gentayangan. Ya, kira-kira di akhir-akhir Sya'ban itu terjadi ini imajinasi saya ya, wallahu alam. Tapi ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas. Jadi akhir Sya'ban itu kayak terjadi sertijab begitu ya. Serah terima jabatan dari setan jin ke setan manusia. So menungso gandeng aku iki sesasiar prai kenceng ya, iki gaweanku tutukno. Ning wis tak gaweke proposal ya, tak gaweke acara sing jos-jos. Sampean karek sosialisasi wae ya. Ini kalimat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'di zurufal qawli ghurura. Setan jin dan setan manusia itu masing-masing membisikkan perkataan yang memperdayakan. Ibnu Abbas mengatakan apa? Yakni setan jin, dia yang punya gagasan, punya ide, dibisikkan di telinga setan dari golongan manusia, lalu setan dari golongan manusia itu menyebarkan, memviralkan di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi ya, itu imajinasi, bukan sekedar imajinasi ya. Ya kira-kira ada sertijab ya tadi. Nah, sekarang yang bekerja adalah setan dari golongan manusia. Itu kenapa setan manusia lebih bahaya dari sisi ini. Yang kedua kata Imam Malik bin Dinar, inna sayatinal insi asyaddu alayya min sayatinal jin. Setan dari golongan manusia lebih berbahaya bagiku daripada setan dari golongan jin. Kenapa? Beliau mengatakan li'anna sayatinal jinni idza ta'awatu billah dhahabat anni. Setan dari golongan jin ketika aku bacakan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enyah dia dari saya, kepanasan. Tapi setan nyahu. Setan dari golongan manusia bagaimana? Ya, dibacakan ta'awud panas enggak? Dibacakan misakat buntet, ping saya buntu menteles. Itu sisi bahaya setan dari golongan manusia. Nah, hadirin yang demikian Allah SWT, kembali bahwa jangan dijadikan ukuran tidak punya musuh sama punya musuh. Itu sebagai ukuran baik buruknya hati. Karena itu bukan barometer yang sesungguhnya. Ya, meskipun di antara orang itu ya mengartikan itu. Makanya di konon di lomba ratu kecantikan macam-macam itu juga dinilai bukan fisiknya saja, konon juga inner beauty-nya, kecantikan hatinya itu dinilai juga. Nah, ya. Terus piye kok kecantikan hati kok terus mudah nang ngarepe wong ono cantik hatinya piye maksudnya ya. Nah, ini karena tidak ngerti apa yang dimaksud dengan hati yang baik itu. Nah, tidak bisa juga seseorang itu mengatakan begini, dia walaupun begitu, walaupun tidak pernah sholat, tapi dia itu hatinya baik. Ya. Dia walaupun ngomongannya kasar, ya, akhlaknya buruk, tapi hatinya baik. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena perilaku itu adalah cerminan dari hati. Nah, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau ketika menjelaskan hadis ini mengatakan al-qaum idza salahat qulubuhum falam yabqa fiha irada li ghairillahi azza wa jalla. Salahat jawarihuhum falam tatharrak illa lillahi azza wa jalla. Wa bima fihi ridahu. Suatu kaum itu ketika hati mereka itu baik, maka iradah, keinginan mereka itu tidak ada yang untuk selain Allah. Ketika hatinya baik, sholahat jawarihum akan membawa pada perilaku jasad yang baik juga. Falam tataharrak, dia tidak bergerak, beraktivitas illa lillah, kecuali untuk Allah dan apa-apa yang Allah ridhoi. Ya. Jadi ini sekaligus menepis anggapan orang ya tadi dengan ungkapan-ungkapan yang penting hatinya baik, dan kadang-kadang selain membawakan hadis ini, membawakan hadis yang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, itu memang sabda Rasulullah. Ya. Tapi bukan berarti kemudian bahwa takwa itu di hati kemudian tidak tercermin pada perilaku atau perbuatan dan ucapan. Maksud at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yani takwa itu asalnya dari hati. Ya. Hatilah nanti akan menggerakkan sehingga apa? Perbuatan jawarihnya melaksanakan perintah Allah. Jawarihnya, anggota badannya meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, itu semuanya berasal dari apa? Hati. Ya. Semua berasal dari hati. Maka baiknya hati itu kemudian akan apa? Mencerminkan ya, akan apa? Terpantul pada perbuatan yang baik. Ya. Jadi orang itu kan mau berkata apa tergantung apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di hatinya. Ya, begitupun mau berbuat
itu adalah cerminan dari hatinya. Ya. Meskipun nanti kita ada pembahasan tentang munafik itu seperti apa, tetapi ya, seorang yang hatinya baik, maka dia akan melakukan hal yang baik. Bedanya kalau sama munafik, ya, dia akan melakukan yang buruk ketika tidak ada orang. Tapi orang yang hatinya baik, memang tampilan dia, fisiknya, perilakunya baik. Ada atau tidak ada orang. Ya. Ada atau tidak adanya orang. Ya. Makanya Siam itu, Masya Allah, mengajarkan kita seperti itu. Kita hidup sesuai dengan aturan, bukan hidup sesuai dengan keinginan. Dan itu, saum itu juga merupakan bentuk apa? Mengajarkan kepada kita keikhlasan. Dan Siam itu ibadah yang memang jauh dari riya. Jauh dari riya. Ya. Nggak ada kan dari kita yang cuman puasa pengen dikatain nggak makan. Kalau mau nggak makan apa ini hari-hari biasa juga bisa aja tuh nampak tidak makan ya. Nanti kalau pulang ngenong ya, kalau pulang kemudian makan. Tapi puasa itu betul-betul apa menjaga keikhlasan kita jauh dari sifat riya. Ya. Itu kenapa diantaranya keutamaan Siam ini supaya kita paham bulan Ramadan seringkali kita itu berpikir tentang amal-amal yang sunnah, kemudian kita terfokus di sana, yaitu tentu baik ya, karena kita juga jarang-jarang ya ibadah sampai lelah itu jarang. Nek kerja nganti kesel wis turah-turah wis kulino. Neng sing jenenge tilawah nganti kesel, pun tau dereng. Nah tilawah langsung kesel ono ya. Akhirul bekas wis kesel ya. Kerja sampai lelah biasa, tapi ibadah sampai lelah itu memang ya jarang-jarang ya. Ramadan itu yang terjadi dan itu nantinya juga insya Allah akan mendapatkan kenikmatan. Tapi jangan lupa sesuatu yang prioritas. Jangan sampai kita perhatiannya fokusnya di yang sunnah-sunnah sampai kemudian melupakan hal yang wajib. Jangan sampai mengurangi kualitas sesuatu yang wajib. Ini yang paling penting. Sholat wajib kita, kualitasnya kita jaga betul. Siam kita, kualitas kita jaga betul. Karena kalau kita menjaga kualitas siam kita, Masya Allah, siam itu hitungan pahalanya dikecualikan dari hitungan pahala kebaikan yang lain. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Untuk setiap amal anak Adam, baginya mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat pahala. Jadi secara umum itu seorang muslim kalau beramal dengan amal kebaikan dilipatkan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ya, jadi angka dasarnya 10. Setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Ini yang pokok modalnya ya. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Ayat ini ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan baginya 10 kali lipat pahalanya. Contohnya juga di dalam hadis wa man hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asyra hasanat. Barang siapa yang punya niat baik kemudian mengerjakan kebaikan maka baginya 10 kebaikan dilipat sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat itu untuk setiap amal. Ya. Jadi dikasih modal pokoknya dia beramal kasih 10 kali lipat. Membaca Quran misalnya satu hurufnya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf mim harf. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an baginya satu pahala dilipatkan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim kam harfan? Berapa huruf? 3 huruf. Dilipatkan 10 kali, 30 kebaikan. Ya. Begitupun kebaikan yang lain, sedekah 10 kali lipat, sholat 10 kali lipat. Ya. Menolong, membantu orang lain 10 kali lipat. Nah, itu secara umum. Kemudian ada yang sampai 700 kali lipat. Siapa yang pahalanya 700 kali lipat,
ini bukan tentang jenis amalnya, tetapi tentang siapa yang mengamalkannya. Ya, idza ahsanal 'abdu islamahu fa kullu 'amalin ya'maluha tuktabu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Apabila seorang hamba bagus keislamannya, maka untuk setiap yang dikerjakan dari amalnya kelipatannya 10 sampai 700 kali lipat. Semakin bagus keislamannya, semakin dekat kepada kelipatan 700 kali lipat. Maka orang yang bagus keislamannya, setiap amalnya dilipatkan bukan lagi 10 kali, tapi 700 kali lipat. Bacaan Qur'annya, ya, setiap hurufnya 700 kali lipat. Sholatnya 700 kali lipat, sedekahnya 700 kali lipat. Apa syaratnya? Bagus keislamannya. Apa tanda bagus keislamannya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Nah, itu orang yang mendapatkan kelipatan sampai 700 kali lipat. Dan ternyata dikecualikan siam, ya. Illa siam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali siam. Siam itu milikku. Nah, para ulama menjelaskan maksudnya milikku itu adalah, Al-Imam Nawawi jelaskan, dahulu orang-orang itu ketika beribadah itu hanya puasa yang teruntuk hanya Allah saja. Ya. Saya ulangi ya. Orang-orang dulu ketika beribadah yang teruntuk Allah, jenis ibadah yang teruntuk Allah hanya siam saja, hanya puasa. Ya. Kalau sujud, ya di antara mereka tuh ada sujud itu bisa untuk Allah, bisa untuk yang lain, untuk patung dan sebagainya. Tapi kalau puasa itu hanya untuk Allah. Ini konteks orang dulu. Kalau sekarang masalahnya puasa orang sekarang juga kadang-kadang apa? Bukan untuk orang lain, untuk kesaktian. Ya. Pengen gula ilmu, esok hilang, esok jedul. Ya. Wis Ramadan hari ke-15 ya. Esok hilang rasa jedul ya. Ya. Pengen ilmu kebal dan sebagainya. Maka puasanya pun juga bukan dengan cara-caranya Rasulullah. Ada yang namanya puasa putih, yang dimakan yang putih-putih ya. Nasi, garam, air putih ya, kertas, gamping, keramik ya. Asal putih boleh dimakan ya. Ada puasa ngeleng ya, topo pendem ya. Ada lagi puasa ngalong ya, gantolan nang duruit ya. Ada puasa ngerowot ya, boleh makan apapun kecuali nasi. Aspal ya kena nek doyan ya. Puasa ngerowot ya. Ada poso mati geni itu anti cahaya, metu dadi Dracula ya. Anti cahaya kan Dracula. Nah, itu semua sekarang ini puasa memang ada yang bukan untuk Allah. Tapi dulu itu orang kalau sudah direwangi poso itu hanya untuk Allah. Ya. Penjelasan yang lain adalah bahwa li'anna fisyami ba'idun minar riya. Ya, pada puasa itu jauh dari riya. Itu maksudnya adalah puasa untukku. Penjelasan yang lain untuk Allah karena yatruku syahwatahu, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Hambaku itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman dan meninggalkan syahwatnya karenaku. Di puasa milikku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi Allah yang akan membalasnya sendiri. Artinya apa? Tidak menggunakan hitungan 10 atau 700 kali lipat, enggak. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yakni tak terhitung banyaknya, saking banyaknya. Lalu beliau mengatakan li'anna siyam minas sabr, karena puasa itu adalah kesabaran. Sementara Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang didapatkan Allah di dalam keadaan bersabar, maka pahala mereka tak terhingga. Pahala mereka tak terhitung. Itu orang yang wafat dalam keadaan bersabar. Nah, apa hubungan puasa dengan kesabaran? Puasa itu mempraktekkan seluruh jenis kesabaran.
Kalau kita tahu apa-apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, wasabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar dalam menghadapi apa-apa yang Allah takdirkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, makan gorengan tepung ya, kemudian juga makan 2 kentang ya. Itu ditanya sarapan durung ya. Ngurus jenenge durung sarapan. Kenapa? Dah durung sego ya. Durung sego sempat dianggap makanan kecil dan belum madang. Tapi di bulan Ramadan ya, ketika menjalankan siam, tiba-tiba dia harus menahan dari makan dan minum dan syahwat ya. Bolehnya makan dan minum itu pun atas pilihan Allah kapannya, batasan-batasannya, bukan atas kemauan. Diksinya itu ya kekurangan ya. Tidak bisa mendefinisikan, membedakan mana padi, mana endi pari, endi beras, endi menir ya, endi sego, endi upo, endi intip ya. Ini bahasa Indonesia ya ora ono gitu ya. Ya. Nah, saya tadi tentang apa tadi? Tekan intip barang kan ya. Kaya wis ngeleh wae ya ini gitu ya. Ala kulli hal hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita pada saat puasa itu Masya Allah mudahkan kita, padahal kita ini secara umum berat menjalankannya, tapi karena ketaatan kepada Allah maka kita menjalankannya. Ini as-sabru ala taatillah ya. Kemudian sabar dalam menghadapi apa-apa yang Allah haramkan, menjauhi. Kita puasa ini bukan saja menghindarkan diri apa-apa yang secara asalnya haram, tapi bahkan mampu meninggalkan apa-apa yang secara asal halal, tapi karena waktunya maka masih dilarang. Jadi kita tidak hanya dilarang makan babi guling, tapi kita juga dilarang makan kambing guling. Ya. Kita tidak hanya dilarang berzina, tapi juga dilarang mengumpuli istrinya sendiri ketika masih dalam keadaan siam Ramadan. Nah, ini kan kesabaran yang luar biasa. Dan yang ketiga sabar ala aqdarillah. Dia rela bersabar walaupun konsekuensinya ketika dia siam berakibat lapar, berakibat haus, berakibat lelah ya. Akhirnya ngantuk. Tapi kalau sekarang ada yang ngantuk bukan karena kelaparan ya. Karena kekenyangan ya. Letih itu kan ngantuk itu bisa jadi karena kelaparan, bisa jadi karena kekenyangan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini jangan sampai kita gagal fokus. Sesuatu yang wajib ini betul-betul kita perhatikan. Kembali kepada hati. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana carakan hati kita sehingga hati kita itu adalah merupakan hati yang baik ya. Hati yang baik itu kalau Al-Quran menyebutkan adalah kadang disebut dengan kalimat orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun ya. Sesungguhnya pada peringatan-peringatan itu terdapat peringatan yang manfaat bagi orang-orang yang dia memiliki hati. Ternyata tidak semua orang memiliki hati, yakni tidak semua orang memiliki hati yang hidup ya. Makanya kita di bulan Ramadan kita cari hati kita hidupkan hati kita, di mana tempatnya kita cek ya. Ungkapan yang menarik sebagai penutupan kajian. Yang ketiga ya, indal munajah, ketika kamu berkholwah, ketika kamu munajat kepada Allah. Kalau kamu tidak mendapatkan hatimu di situ, maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah hati yang baru, karena kamu tidak punya hati. Jadi kalau tidak ada rasa ya yang nyaman, yang kerinduan terhadap bacaan Quran, tidak merasa kangen ketika lama tidak ketemu atau sebentar tidak ketemu bahkan sudah merasa kangen kalau hatinya betul-betul hidup ya. Kalau tidak ada rasa sama Al-Quran, itu berarti hatinya sudah mati rasa terhadap
keterkaitan hatinya dengan Al-Qur'an. Majelis dzikir itu adalah majelis ilmu, ya. Itu kalau tidak ada kecondongan, enggak tertarik sama majelis ilmu, maka hati-hati, jangan-jangan tidak punya hati. Oleh ngarep hati-hati piye hati ra duwe, ya. Jangan-jangan atau hatinya ini apa? Sakarat. Sakarat apa? Sentik-sentik gitu ya. Sentik-sentik. Bahasa Indonesianya apa? Ra ono ya, sentik-sentik ya ora ono ya. Angel. Ya, jadi juga ketika orang tidak punya waktu untuk munajah, menyendiri kepada Allah, ya, berkhalwah, itu enggak nyaman atau bahkan tidak menyempatkan untuk betul-betul yang ada adalah antara dia dengan Allah, maka mintalah kepada Allah hati yang baru, ya. Sebenarnya pesan beliau adalah ayo mari kita perhatikan Al-Qur'an, ya, agar hati kita terpaut dengan Quran. Ayo kita hadiri majelis-majelis ilmu, ya, dan ayo kita upayakan ambil waktu kita khalwah kepada Allah di malam hari yang sepi, kita hanya sendirian, ya, berdua hanya dengan Allah, ya. Waktu munajat kita fokus dalam sholat kita hanya untuk Allah, kepada Allah, fokus dengan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghidupkan hati kita semua, dan semoga hati kita adalah hati Allah berikan pada kita hati yang salim, ya, yang dimana tidak ada manfaat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.